Salam kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini. Kita bersyukur sekali lagi dapat berkumpul bersama pada hari ini untuk ibadah kita. Mari sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi ini, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pujilah namamu. Kami bersyukur Bapa yang di surga, kami dapat bersama hari ini saya lagi berkumpul untuk ibadah kami. Kami serahkan semua cara kami hari ini di tangan Engkau Bapa, yang terlibat untuk pakai mereka dan juga yang menghadiri hari ini agar dikuatkan, dipulihkan dan diberkati. Ini doa kami di surga. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami serahkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah yang layak ditinggikan dan layak disembah. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, pengharapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku
kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mujizatmu ku alami sekarang ini. Besar kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang baik ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Shalom. Selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara alamaya pada pagi ini. Puji Tuhan atas kesempatan yang begitu baik pada pagi ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini, terlebih dahulu mari kita berdoa dan saya memimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah pencipta langit, bumi beserta segala isinya. Segala hormat, pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Karena Engkau Allah kami, Yesus Kristus yang memelihara kehidupan kami sehingga ke hari ini. Engkau Tuhan yang telah membawa kami menjalani kehidupan kami, melewati berbagai taufan dan badai hidup ini Tuhan, dan membawa kami melewati pelbagai cabaran dan tantangan hidup ini sehingga pada hari ini Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga terima kasih atas kesempatan kami bersama pada hari ini. Sekali lagi Tuhan mengizinkan kami untuk bersama dalam ibadah ini mendengar firman Tuhan melalui alamaya ini Tuhan. Walaupun demikian Tuhan, Engkau buka hati kami, siapkan hati kami untuk sungguh-sungguh menghadap hadirat Tuhan. Apatah lagi mendengar firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan sebentar nanti. Siapkan hati kami tanpa ada gangguan daripada kuasa kegelapan. Oleh itu kami berdoa dalam nama Yesus, kami patah hancur serangan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu pendengaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan untuk kita pada hari ini, ya saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, yaitu 3 model kehidupan orang Kristen. Ya, 3 model kehidupan orang Kristen. Mari kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sehingga ayat yang ke-7. Namun saya mau membaca daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya. Ayat 5, seorang olahragawan
hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan kita pada pagi ini, saudara. Dan melalui pembacaan kita pagi ini sangat jelas, ya, yaitu di dalam surat ini Paulus menulis, ya, bahagian ini kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, seorang hamba Tuhan yang begitu mudah. Dan walaupun mudah, ia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, ini hamba Tuhan ini. Jadi Rasul Paulus memberi surat ini menasihatkan Timotius, menguatkan iman Timotius supaya sekurang-kurangnya Timotius kuat di dalam hidupnya dan di dalam pelayanannya. Di dalam surat ini Paulus menyampaikan 3 pokok penting, ya, yang harus menjadi model kehidupan Timotius. Dan pada sekaligus saya mau mengambil bahagian ini juga, ketiga perkara ini juga menjadi modal kehidupan orang Kristen zaman sekarang ini, sebab ia sangat penting. Ketiga perkara ini sangat penting untuk menyertai kehidupan kita ke depan. Tanpa ketiga perkara ini, pasti kehidupan kekristenan kita akan kalah, akan jatuh. Iman kita akan hilang. Iman kita akan menjadi pudar. Dan kita tidak akan menjadi pengikut Kristus seperti apa yang kita pernah janjikan pada mulanya kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi berikut adalah model kehidupan yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, saudara, yaitu prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Ya. Ayat 3 daripada 2 Timotius pasal yang kedua. Ya, berbunyi demikian, ya. Jadi ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, ini yang dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ya, dikatakan di dalam firman Tuhan ini seorang prajurit yang pertama adalah ikut menderita. Ya, ikut menderita. Ya, maksudnya bertahan dalam kehidupan yang tidak baik, bertahan dalam kehidupan yang penuh dengan cabaran, bertahan dalam kehidupan yang berat, bertahan dalam kehidupan yang tidak nyaman. Ya, begitu juga lah terhadap prajurit-prajurit Yesus Kristus, yaitu orang-orang Kristen. Ya, harus bersedia untuk ikut menderita, bertahan dalam kehidupan yang tidak menyenangkan, bertahan dalam kehidupan yang mencabar ini, bertahan dalam kehidupan yang penuh dengan dugaan ini, bertahan dalam kehidupan yang tidak selesai ini. Sehingga Yesus Kristus pernah berkata, ya, tidak ada tempat, ya, bagi anak manusia untuk meletakkan kepalanya. Ini membuktikan bahawa Yesus Kristus, ya, tidak pernah mengalami suatu situasi yang nyaman, suatu situasi yang begitu selesa di muka bumi ini selama 30 lebih tahun. Ya, saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ya, tidak berarti, ya, segala kenyamanan, segala keselesaan, kesenangan dunia ini jangan cari. Itu saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi apa yang saya maksudkan adalah biarlah kita, ya, sebagai prajurit Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, mari kita mencari kesenangan, mari kita mencari sukacita dan kenyamanan di dalam Yesus Kristus. Ya, ini yang saya maksudkan. Nah, saudara, ibu bapa yang saya kasihi. Kedua, sebagai seorang prajurit tidak boleh memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Ya. Jadi apa maksudnya, saudara? Ya. Jadi maksudnya adalah, ya, sebagai seorang prajurit harus taat kepada komandannya, harus taat pada panglimanya, dan tidak perlu memusingkan tidak perlu memperhatikan ataupun mengarahkan perhatian kepada hal-hal luar. Sebab itu yang akan menyenangkan komandannya, dan komandannya berkenan kepada prajurit yang seperti itu.
dan apa yang perlu kita perhatikan dalam dalam hal rohaninya. Jadi sebagai prajurit Yesus Kristus, okey, dan kita tidak perlu memusingkan diri kita dengan soal-soal duniawi, tapi mari kita berfokus kepada Yesus Kristus. Ya, berfokus kepada Yesus Kristus. Sebab dia adalah panglima besar kita. Ini orang Kristen, ini prajurit Kristus. Ya, jangan berfokus tapi melihat kepada Yesus, melihat pada kuasa Yesus, melihat kepada kehebatan Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang panglima. Ya, sebab jika kita berfokus kepada dunia ini tanpa berfokus kepada Yesus, pasti menjadi seorang prajurit Kristus yang gagal dan yang akan jatuh. Ya, yang akan meninggalkan Tuhan. Jadi tidak perlu menjadi seorang prajurit yang meninggalkan Tuhan, tapi sebaliknya mari kita menjadi prajurit yang sentiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, jadi mari kita mau berfokus kepada Tuhan. Ya, bukan mencari bukan lagi mencari harta-harta ataupun mencari kesenangan dunia ini. Okey, jadi sehingga firman Tuhan berkata, ya sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 31 hingga ayat 33. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan memusingkan diri dengan hal-hal dunia ini, tapi mencari kebenaran Allah dan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ya, ini janji Tuhan kepada kita sebagai seorang prajurit yang berjuang untuk Yesus Kristus, yang berjuang untuk iman kita di muka bumi ini. Mari kita berfokus kepada Tuhan. Jangan katakan kita berjuang terhadap iman kita, tetapi memperhatikan harta dunia ini. Ya, selalu memberi hati kita kepada dunia ini. Jangan berkata kita memperjuangkan iman kita, sedangkan kita sibuk dengan dunia ini semata-mata. Itu satu iman yang menipu Tuhan. Ya, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih. Ya, jadi seorang prajurit ya harus selalu berkata siap dan harus selalu berkata sedia. Iya kepada komandannya. Ya. Jadi demikian juga ya, kita harus menjadi prajurit Yesus yang selalu berkata iya kepada firman Tuhan. Selalu berkata siap kepada perintah ya firman Tuhan. Dan jangan pernah bersungut. Nah, ini terhadap seorang prajurit Yesus Kristus. Tidak boleh bersungut dan tidak boleh membantah terhadap firman Tuhan. Ya. Jadi ini prajurit. Jadi ini harus menjadi modal kehidupan kita di hadapan Tuhan. Yang di dalam kehidupan kita, yaitu siap menderita. Ya, jangan memusingkan diri kita dengan penghidupan dunia, tapi berfokus kepada Tuhan. Dan juga seorang prajurit itu ya harus harus selalu bersiap, harus selalu siap dan selalu katakan iya ya kepada komandan kita Yesus Kristus di dalam hidup ini. Ya, ya saudara, ibu bapak yang saya kasih. Ya, di saat sulit seperti pada hari ini, mari kita bangkit dan menjadi seorang prajurit yang begitu berani, tabah dan selalu siap untuk Tuhan. Sebab prajurit yang ada di bawah komandan Yesus Kristus pasti menang menghadapi berbagai tantangan berat dunia ini. Nah, hal yang kedua menjadi modal kehidupan orang Kristen, yaitu seorang olahragawan. Seorang olahragawan. Ya, dalam ayat yang kelima pasal 2 di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Ya, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, sebelum menghadapi sebuah pertandingan, ya, seorang olahragawan ataupun seorang atlet, ya, atau pemain harus siap sedia untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Ya, kita tidak boleh dipanggil sebagai atlet ataupun olahragawan ataupun seorang pemain kalau kita tidak pernah berusaha, kalau kita tidak pernah
mempersiapkan diri kita, belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, ya, itu sebab saya katakan tadi, sebelum menghadapi sebuah pertandingan, seorang atlet atau pemain itu harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Ya, sebab apa? Sebab apabila dia berlatih dengan bersungguh-sungguh, yang pertama-tama akan mendapat mahkota sebagai juara atlet itu sendiri, diri sendiri, ya, sebab telah melakukan suatu latihan dengan sungguh-sungguh dan menurut melakukan dan bertanding sesuai dengan peraturan-peraturan olahraga. Ya. Di samping persiapan fisik dan persiapan mental seseorang atlet ataupun seorang pemain, dia wajib mentaati peraturan-peraturan pertandingan. Misalnya, ya, saya ambil contoh, ya, seorang pemain bola sepak. Ya, pemain bola sepak, yang dia sepak adalah bola dan bukan kaki. Yang dia sepak adalah bola dan bukan tubuh manusia dan bukan tubuh lawan. Ya. Dan itulah yang seharusnya terjadi kepada seorang pemain bola sepak. Dan begitu juga dengan pemain bola tampar. Yang ditampar adalah bola, bukan menyepak bola. Nah, ini perbezaannya. Tadi main bola, dia harus sepak bola dan bukan menampar bola. Tapi pemain bola tampar ini tidak perlu menyepak bola, tapi menampar bola. Ya, ini bukankah ini suatu peraturan, ya, yang harus diketahui oleh semua pemain, semua atlet, semua ahli olahraga, ya, dan semua yang kita mengetahuinya, ya. Dan peraturan-peraturan ini wajib ditaati, ya. Dan saya ambil contoh tadi, pemain bola sepak. Apabila dia memain dengan pasukannya dan orang menyepak bola tapi dia memegang bola, sudah pastilah pengadil itu akan menentukan kesalahan bagi dia, dan dia akan salah sama ada dia menerima kad kuning ataupun kad merah, dan akhirnya akan membawa suatu kekalahan, ya, kepada dirinya dan kepada pasukannya. Dan inilah akan terjadi. Okey, jadi seorang olahragawan, seorang atlet, ya, wajib mentaati. Yang pertama tadi harus berlatih dengan sungguh-sungguh, ya, berlatih dengan gigih, dan juga harus mengetahui peraturan-peraturan permainan itu. Dan apabila itu terjadi kepada seorang atlet, ya, apabila itu terjadi kepada seorang pemain, dia pasti akan melakukannya dengan luar biasa. Ya, dan akhirnya akan mengalami dan menerima juara seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima ini. Okey. Jadi saudara, ibu bapa jemaat Tuhan yang saya kasih, ya. Kita lihat, ya, di dalam firman Tuhan, ya, dia berkata di dalam ayat yang kelima, ya, maafkan saya mengulangi pembacaan ini. Ya, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ya. Jadi saudara, Tuhan mau supaya, ya, kita sebagai seorang olahragawan, ya, bagi Tuhan, ya, sebagai seorang Kristen, kita dianggap sebagai seorang olahragawan yang harus hidup dengan penuh latihan, yang harus hidup dengan penuh ketaatan kepada peraturan-peraturan dan perintah-perintah Tuhan. Dan ini kita, ya, sebab apa? Sebab kita harus mengejar kejayaan dan kemenangan yang ada, yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, ya, bukannya mudah untuk mendapat kejuaraan itu sebenarnya. Banyak cabaran, banyak tantangan yang perlu kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tapi itu tidak bermaksud untuk melemahkan dan mengalahkan kehidupan kita. Yang penting kita berlatih, mempersiapkan diri kita. Latihan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Berdoa. Ini adalah antara satu latihan bagi kehidupan rohani kita untuk bertahan menghadapi tantangan dunia ini. Berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, menikmati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengikuti kursus-kursus, mengikuti ibadah, dan banyak hal-hal berkat-berkat yang kita terima di situ yang merupakan suatu latihan bagi, ya, rohani kita di hadapan Tuhan.
Supaya apabila perjalanan kehidupan ini menempuhi tantangan dan cabaran, akhirnya kita akan menang, akhirnya kita akan menjadi juara, dan akhirnya kita akan mendapatkan piala dan pahala itu di dalam kehidupan kita. Ayo saudara, ya, jadi mari kita ya bangkit dan menjadi pemenang, ya. Jadi kita harus berusaha ya supaya kita berusaha dan kita pasti menjadi pemenang, dan kita pasti berhasil, dan kita pasti mendapat gelar sebagai juara. Ya, ini yang terjadi. Ya, harusnya terjadi sebagai di dalam kehidupan kita sebagai seorang olahragawan. Yang penting sekarang ini, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita berlatih, belajar bersungguh-sungguh, dan melakukan dan perhatikan peraturan-peraturan daripada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan jangan berbuat dosa. Kita jangan berbuat dosa. Jangan buat ini, kata firman Tuhan. Jangan lakukan itu. Ya, sebagai orang Kristen hidupnya suci seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi inilah persiapan, inilah peraturan-peraturan yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, menjadi modal kehidupan orang Kristen. Seorang petani, ya, seorang petani. Dalam ayat yang ke-6 berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, terkenal dengan kerja kerasnya. Ya, tidak ada petani yang malas-malasan. Ya, kalau petani yang malas itu bukan petani, itu orang malas namanya. Oke, seorang petani dia harus bekerja keras. Pagi-pagi buta sudah turun ke ladang. Pergi ke ladang untuk apa? Bukan untuk tidur, bukan untuk duduk-duduk, tapi pertama mencangkul tanahnya, memberikan baja atau merawat tanamannya, menjaga tanamannya dari gangguan binatang dan berbagai macam serangga. Ia bekerja keras supaya tanamannya tumbuh dengan baik, bertumbuh dengan baik, dan akan mengeluarkan hasil yang banyak. Nah, ini pekerjaan seorang petani, bekerja keras. Sekali lagi saya katakan, petani harus bekerja keras. Nah, model kehidupan orang Kristen adalah kehidupan orang Kristen yang bekerja keras, ya, untuk mendapat hasilnya. Ya, sebab Tuhan akan menjanjikan hasil-hasilnya kepada kita di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi orang Kristen harus bekerja keras. Harus sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan. Ya, saudara, ibu bapak yang saya kasih, banyak orang Kristen tidak dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Akhir-akhir ini, kehidupan orang Kristen selalu kacau. Orang Kristen selalu memberi perhatian kepada kehebatan dunia daripada mengikuti Tuhan. Orang Kristen biar tidak pergi ke gereja, yang penting menonton TV dengan rancangan kesukaannya. Orang Kristen biar tidak pergi ke gereja, yang penting cuci mata di pasar tamu, supermarket, pergi ke tempat peranginan dan sebagainya. Saudara, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan mempunyai 1000 alasan, ya, untuk mengikuti seluruh acara gereja. Adapun orang Kristen mengikut acara-acara gereja tidak dengan sungguh-sungguh. Saudara, keadaan kekristenan seperti ini tidak seharusnya berlaku pada zaman ini. Namun itu juga yang banyak terjadi sekarang ini. Ya, sangat menyedihkan. Nah, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita perhatikan dengan baik-baik. Nah, kini saatnya gereja Tuhan mesti bekerja keras. Ya. Karena kalau kita bekerja keras, kita yang pertama menikmati hasilnya. Kita akan menikmati berkat-berkat sesuai dengan janji firman Tuhan. Keluarga kita, diri sendiri akan mengalami berkat Tuhan. Keluarga kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat kita menikmati berkat Tuhan. Masyarakat kita dan bangsa kita juga turut mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Ini hasil daripada kesungguhan kita. Ini hasil daripada kerja keras kita. Nah, sebagai seorang Kristen tidak perlu malas-malas.
ya, tetapi aktif ya di dalam Tuhan, bekerja keras di dalam Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan, memperkasakan pekerjaan Tuhan, memperkasakan kehidupan kekristenan kita supaya semakin hari semakin maju, supaya semakin hari kehidupan kita semakin kuat. Sebab semakin hari dunia, pencobaan dunia ini semakin kuat, semakin hari masalah dunia ini semakin kuat. Ya, cabaran dunia ini semakin kuat. Kehidupan Kristen juga harus semakin kuat untuk menghadapi dunia yang semakin kuat ini. Kalau kita menjadi lemah, dunia semakin kuat, dan tidak mustahil dunia akan mengalahkan kita. Mari dunia semakin kuat dan kita juga harus semakin kuat, dan akhirnya dunia ini kita mampu kalahkan. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih. Kesimpulan ataupun sebagai penutupan, bukan penutupan. Ya, sebagai penutup firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, seorang prajurit yang sedang berjuang. Ini yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Ya. Jadi maksudnya hidup di dunia ini adalah perjuangan, suatu perjuangan. Ya, kita mesti bersyukur kepada Yesus Kristus untuk keselamatan yang kita terima. Berkat perjuangan panglima besar kita Yesus Kristus. Karena itu, kita harus membalasnya dengan ikut berjuang melayani Tuhan. Jangan mau menjadi orang Kristen yang pasif, ya. Tetapi mari kita menjadi orang Kristen yang proaktif, ya, yang proaktif. Ini sangat penting, ya. Jadi ini saatnya mari kita bangkit dan berkata iya kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita harus siap menderita, ya, dan hidup seperti apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ada kalanya memang kita akan mengalami kenyamanan di hidup ini. Ada kalanya juga kita menderita. Tapi jangan hanya menerima yang selesa-selesa saja, dan akhirnya tidak nyaman itu lalu kita bersungut-sungut. Tapi mari kita siap menghadapi semuanya. Ya, mari kita hidup sebagai seorang olahragawan yang selalu mau berlatih. Ya, selalu mau berusaha mau membangun iman, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Dan juga mari kita sebagai seorang Kristen menjadi seorang petani yang selalu bekerja keras dan akhirnya menerima hasil dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Sekian firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami pulangkan syukur kami kepadamu. Sebab sangat jelas Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi ini. Hadir tengah-tengah kami melalui firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami Tuhan pada hari ini. Dan kami menerima firman-Mu. Dan kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk firman-Mu. Dan kami mau siap untuk menyimpannya. Dan kami siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah 3 perkara penting ini yang sebenarnya Rasul Paulus tujukan kepada Timotius pada ketika ini, dan menjadi bahagian kami pada hari ini Tuhan. Sebab Engkau menginginkan kami menjadi orang Kristen yang memiliki 3 modal ini, yaitu menjadi seorang prajurit yang siap menderita, dan menjadi prajurit yang baik, yaitu seorang prajurit yang Yesus yang baik. Dan juga menjadi seorang olahragawan yang selalu mau membangunkan diri sendiri, mau berusaha untuk mengembangkan diri, iman dan sebagainya untuk mendapat mahkota itu. Dan kami harus menjadi seorang orang Kristen yang seperti seorang petani yang bekerja keras, dia yang bersungguh-sungguh bekerja untuk kehidupan kekristenan dan iman kami, untuk mencapai kedatangan Tuhan itu, untuk mencapai berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami lewat firman ini. Dan biarlah firman ini menjadi panduan kehidupan kami di masa-masa yang akan mendatang ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur atas kebaikan Tuhan menyertai kami dalam ibadah ini. Dan kami akan berhenti sebentar Tuhan. Oleh itu kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan kami di masa-masa akan mendatang. Dan Tuhan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau bersama dengan kami, jauhkan kami daripada segala macam pencobaan ya Tuhan Yesus Kristus.
Secara khusus saya mau berdoa untuk jemaatmu, jemaat Shalom pada hari ini. Dalam setiap pergerakan mereka Tuhan, setiap hari hamba mau berdoa dalam nama Yesus, Engkau hadir, Engkau memberkati dan Engkau selamatkan umat-umatmu Tuhan. Pergerakan mereka untuk bekerja, pergerakan mereka untuk ke sekolah, dan pergerakan kemana-mana pun Tuhan Yesus. Kiranya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kau selamatkan mereka. Dan Tuhan selamatkanlah kami semua juga daripada masalah penyakit COVID-19 ini maupun masalah-masalah yang lainnya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dalam keadaan masa sekarang ini Tuhan. Dan di mana sudah cukup lama kami tidak bersama bersekutu di gereja, di rumah Tuhan. Jadi ini kerinduan kami Tuhan. Jadi kami tidak mau iblis mengambil kesempatan untuk menggoda orang-orang percaya ya Tuhan. Di dalam situasi seperti ini, membuat orang-orang percaya semakin merasa malas, semakin merasa lemah dan sebagainya Tuhan. Tapi kami berdoa supaya Tuhan Kau beri kepada kami jalan keluar. Lepaskan kami daripada belenggu ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Mau bersekutu bersama, bersemuka Tuhan. Seperti dulu Tuhan, di gereja bersama-sama, bergembira, bersekutu memuji Tuhan. Membangun di antara satu dengan yang lain. Memberkati di antara satu dengan yang lain. Inilah yang terjadi dulu Tuhan. Dan sekarang ini Tuhan, perkara ini tidak terjadi. Dan Tuhan tolong kami. Dan kami khawatir Tuhan, iman jemaat Tuhan, iman umat-umat Tuhan semakin lemah Tuhan. Disebabkan perkara ini Tuhan. Oleh demikian kami berdoa dalam nama Yesus. Walaupun kami tidak bertamu di gereja, Tuhan Engkau menemui umat-umatmu di mana saja. Kuatkan iman mereka, supaya mereka tetap bersemangat untuk mencari Tuhan. Dan boleh bersama kami, boleh bersama dalam ibadah dalam melalui Alamaya ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua di dalam kehidupan kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya jemaat Tuhan yang saya kasihi, demikian firman Tuhan yang kita dengar, dan demikian juga berhenti di sinilah kebaktian kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.